proses dimana gue dihajar banget sama Tuhan. Karena posisinya lagi down banget. Wow. Jadi posisinya di rumah, bang mama jatuh kenapa? Pas gue tengok ya udah, aduh gue nggak bisa. Kalau inget-inget itu tuh udah kayak inget sesuatu yang hitam gitu. Waktu itu gue pengen berdoa. Ya di rumah sakit tempat ibadahnya cuman apa adanya, musola kan. Musola. Gue berdoa di musola di depan sajadah. Berdoa cara kita gitu, cara gue nggak tahu kenapa. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue pengen nanya deh. Ini kan kayaknya bokap lu ambi nih. Ya. Ngeliat oke, anak gue bisa jadi artis. Dan abis itu pas ditanya, Roni mau gak jadi artis? Mau. Ya kan, ya, anak umur 10 tahun ya mau aja lah ya. Ayo lah gitu kan. Nah, seperti apa? Tiba-tiba berubah gak? Ada disiplin yang berubah? Kayak oke, berarti kamu harus pemanasan vokal setiap hari. Kamu harus berhenti makan yang pedas-pedas. Kamu minum hanya boleh air hangat. Ada yang berubah gak saat ketika lu bilang oke, gue mau gitu? Ada. Oke. Bokap gue itu kan keras ya. Dulu itu gue tuh sama sekali gak pernah sentuh es. Gak pernah sentuh gorengan. Pokoknya yang berminyak-minyak itu gak pernah kesentuh sama sekali. Bokap kan kerjaannya banyak dan bukan kerjanya banyak sih, maksudnya relasinya banyak sehingga dia pernah di sini, pernah ikut sound system juga. Jadi dia tahu bagaimana seorang penyanyi itu menjaga suaranya gitu. Akhirnya dia kasih tahu itu ke gua. Gini, kamu kalau misalkan mau jadi penyanyi, jangan minum es, jangan makan gorengan, jangan pokoknya yang berminyak-minyak, yang pedes-pedes, harus jaga itu. Gitu kan. Ya anak-anak kayak kok gitu banget ya waktu itu. Lah, kok seribet itu? Gitu ya kan. Ya anak-anak gitu kan pengennya main-main, mau bebas. Makan es. Makan es, minum es, makan gorengan gitu kan. Tapi akhirnya ya untungnya gue orangnya nggak terlalu bandel banget lah. Maksudnya masih tahu ikut perintah orang tua gitu. Sampai segitunya. Jadi ini nih maksud gue, sampai segitunya ketika udah ngantri panas-panas sama ayah gitu ya, dan ternyata pas begitu masuk bilik dan gagal, itu gimana? Nah, tapi gini, bokap gue itu nggak pernah, kalau misalkan anaknya gagal dia nggak pernah kayak, lu apa sih nggak pernah latihan lu gitu lah segala macam, kayak kurang latihan. Dia marah karena gue nggak lolos lah apa, karena gue nggak pernah latihan, jarang latihannya nggak bagus, nggak pernah kayak gitu untungnya. Ya kalau misalkan tadi Bang Daniel bilang nggak lolos di bilik pertama, ya udah nggak apa-apa emang katanya gitu, kita coba lagi nanti ya. Diajak mencariin bakat yang lainnya. Kita coba lagi ntar di tahun depannya. Nah gue ya pak gitu. Jadi gue sendiri pun jadi kayak oke nih, nggak ada paksaan di sini ya untuk harus menang, untuk harus lolos. Jadi gue enjoy, menikmati bang gitu. Itu maksudnya bokap gue tuh supportnya positif banget lah. Ketika nggak lolos atau nggak juara pun dia masih nggak marah, hanya dia memberikan motivasi gue untuk lebih baik lagi. Abis itu ikut Idola Cilik juga ya sempet ya? Ikut. Idola Cilik, abis itu Indonesian Idol Junior gitu. Yang kalau Idola Cilik tuh sampai mana ya? Sama. Ngantri juga? Ngantri juga, bilik pertama. Sampai video booth. Sampai video booth? Kalau Idola Cilik. Oke. Sampai video booth. Baru di Indonesian Idol yang junior. Tayang tuh di TV. Video booth tayang gak kalau di Idola Cilik? Belum tayang juga kan pasti kan? Belum. Makanya tuh. Jadi di Idol Junior baru tayang di TV sama 4 juri ya. Dan saat itu
ada gue. Ada Titi DJ, Regina, sama Mas Irfanat. Ya. Dan akhirnya Roni di situ ngedapetin golden ticket. Ya. Golden ticketnya masih disimpan gak sih sampai sekarang? Masih. Oh, masih. Masih. Jadi tuh golden ticket kan waktu itu dapat silver ticket juga. Silver dulu ya. Silver dulu. Rekomendasi. Iya. Habis baru ya. Baru itu dari siapa ya? Kasean kalau nggak salah. Kasean. Iya, dari Kasean. Lolos dapat golden ticket. Masih ada di sana. Pokoknya gue selalu simpen di lemari itu ada silver ticket, golden ticket yang Idol Junior, golden ticket yang Idol tahun 2019 sama golden ticket yang sekarang ini. Oke, jadi benar-benar cuma dari Idol aja berarti ya? Kalau yang lain kayak Idola Cilik sama IMB kan gak lolos. Gak lolos. Sempet ikutan yang lain juga kayak X Factor atau The Voice atau? Sempet semua. Oh semua? Gue pernah ikut The Voice, pernah ikut X Factor sama ini. Apa? Rising Star. Ya. Pokoknya yang cilik-cilik juga udah semuanya ya. Idola Cilik lah, Indonesian Junior lah. Tapi yang dapat bener-bener Idol. Cuman Idol aja. Kayak jodohnya cuma di Idol gitu. Iya. Gak tahu ya. Gue juga baru nggak nih. Oh iya bener juga ya. Iya. Dan bukan gue hostnya semuanya. Tapi salah satunya ada Bang Dani di situ. Juri itu. Oh iya jadi. Oke. Now this is interesting. Pernah nggak merasa kalau misalnya Roni kayak ya kayaknya emang bukan jalannya deh di sini, karena kayak tadi ya ngantri cuma sampai bilik, abis itu udah gagal. Sempet masuk video booth gagal. Di Indonesian Idol Junior dapat golden ticket, tapi di eliminasi satu gagal. Ikutan The Voice, ikutan Rising Star, ikutan X Factor, gagal gitu. Kayak ya emang mungkin jalan hidup gue bukan di sini gitu. Pemikiran itu pernah muncul kah? Pernah, pernah banget. Jadi terakhir kan gue sebelum Idol ini kan ikut Idol seasonnya Lyodra. Oke. Itu sempat lolos golden ticket. Golden ticket juga, oke. Golden ticket. Sampai tahap. Oh Lyodra tuh masih gue tuh hostnya. Masih. Iya. Tapi kita gak ketemu ya Bang. Gak ketemu, iya. Soalnya kan kalau misalkan mau masuk ruangan kan selalu ada. Biasanya dianterin gitu ya. Iya gitu-gitu kan. Tapi gak ketemu kayaknya. Ikut itu. Kayak gue lagi makan nasi goreng di belakang gitu. Biasanya kalau lagi lapar. Oh iya. Gak penting lah. Gue gak dapet golden, sorry. Oh makanya kita gak ketemu. Iya, gue cuman dapet 1 yes gitu dari Bang Judika. Oke. Dan gue masih inget yang membuat gue kayak merasa bukan di sinilah jalannya gitu. Tapi gue merasa tertantang juga waktu Bunda Maya ngomong, ya maksudnya dia ngasih saran lah, ngasih kritik. Kritiknya apa saat itu? Waktu itu kan gue bawain lagu rock ya. Lagu rock. Ya lagu yang benar-benar rock lah gitu. Maksudnya bukan rock yang ballad, soft rock, rock banget gitu lagunya. Judulnya apa ya? Masih ingat gak? Yesterday dari Guns N' Roses. Ya, gue nyanyi lagu itu. Ya gue sadar diri sih. Gue membawakan lagu itu dengan gue yang waktu itu baru mencari karakter suara gue. Ini arahnya kemana nih waktu itu. Gue masih bingung. Waktu 2019 itu gue masih bingung. Ini karakter suara gue itu kemana ya. Itu di momen itu ya. Masih bingung tuh. Masih Karena bingung. Apa baru pecah suara atau gimana? Udah pecah tapi belum kayak stabil gitu loh Bang. Oke. Akhirnya gue cari-cari gimana ya. Tapi gue suka musik rock. Dari kecil gue suka banget musik rock. Sampai akhirnya kayaknya jiwa gue di rock nih. Gitu. Tapi belum ada pakemnya. Kalau penyanyi kan harus, ini gue pakemnya di sini. Ya ini yang gue terusin nih. Karakter gue udah dapet nih. Gitu. Tapi gue waktu itu belum sadar kalau gue tuh punya karakter yang kuat gitu. Gue sadar itu. Akhirnya gue memberanikan diri membawakan lagu rock.
bawakan lagu rock. Gue memberanikan diri, yang penting sesuai dengan hati gue suka, gue bawain lagu rock. Kritikan Bunda Maya apa saat itu? Kritikan Bunda Maya waktu itu, kalau kamu nyanyi lagu rock, ya udah, rockin aja. Kenapa mesti setengah-setengah gitu? Kalau dari aku katanya gitu, kamu itu nggak nyanyi rock itu katanya gitu, nggak nyanyi rock gitu katanya. Ya gue merasa ya, kena tuh. Lumayan, langsung begitu. Ya. Waduh. Akhirnya mungkin gue belum sadar situ, gue masih kayak emang iya ya, gue kayaknya udah latihan, udah segala macam, udah kayak gitu. Ya. Gue udah ngulik semua lagu-lagu rock, udah tahu semua band-band rock. Ada perasaan itu lah waktu itu. Nah, disitulah, maksudnya setelah itu gue jadi mengulik lagi. Kenapa ya gue nggak bisa? Tapi ada rasa kekecewaan itu. Pasti. Jadi gue pengen lebih baik lagi, berkembang lagi, pengen mengulik lagi, tapi gue nggak akan sentuh lagi ajang pencarian bakat waktu itu. Gue pernah ada terbesit di hati gue. Mendingan gue reguleran lah, main-main di kafe lah, mendingan gue buat YouTube lah segala macam, konten-konten tentang musik lah gitu. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa di perjalanan itu kan maksudnya di perjalanan itu gue sambil mencari karakter gue juga, Bang. Dan di situ juga proses dimana gue dihajar banget sama Tuhan, karena posisinya lagi down banget. Wow. Jadi pas gue keluar, nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian nyokap gue sakit. Nyokap sakit, jatuh sakit. Apa? Stroke waktu itu. Udah tough. Nyokap gue gimana ya, gue adalah orang yang pertama kali gendong dia waktu itu. Jadi posisinya di rumah, gue bertiga, gue, adik gue sama nyokap, mama, yang lain pada di luar lagi pada kerja. Mama jatuh sakit. Gue masih ingat banget siang jam 3 siang. Jam 4 antara jam 3. Mama lagi tidur. Dia pengen bangun untuk ke kamar mandi kalau gak salah. Dia manggil gue, Roni sini dulu, Mang, bantu dulu mama, katanya gitu kan. Kenapa, Mak? Mama gak bisa bangun, katanya gitu. Oke, gue bantu untuk duduk. Gue lihat belum ada tanda-tanda waktu itu. Gue angkat saat. Tapi ini bukan sesuatu yang normal kan? Jadi misalnya kayak Roni bantu mama untuk ini bukan sesuatu yang normal. Bukan. Iya, jadi untuk dia minta bantuin Roni aja itu udah sesuatu yang yang di luar normal. Tapi gue waktu itu berpikirnya nggak aneh-aneh, Bang. Karena lagi capek kali ya. Lagi capek. Dan nyokap gue itu nggak pernah ngeluh sakit, dan nyokap gue nggak pernah intinya ngeluh sakit lah gitu. Akhirnya gue bangunin dia, gue angkat. Kenapa, Mak? Gak apa-apa, katanya gitu. Yaudah, sampai situ aja waktu itu. Gue balik lagi ke kamar. Dia mau naik, jatuh. Loh, udah begitu. Terus adik gue namanya Diva udah kayak teriak orang inilah. Bang, mama jatuh, mama. Jatuh kenapa? Gue bilang gitu kan. Ini pas gue tengok udah bibirnya udah drop. Udah aduh, gue gak bisa. Kalau inget-inget itu tuh udah kayak inget sesuatu yang hitam gitu. Lu berusaha nutup dan ngelupain itu. Iya. Lu tau gak, Bang, gue Pak, kalau pada umumnya kan orang kan sakit tuh langsung cepet. Gue sama sekali nggak bisa, badan gue sekujur tubuh gue kaku. Paralyzed. Kaku parah.
Gue liat nyokap gue gini. Gak tau, gue ngomong kayak gini sama nyokap. Mama jangan bercanda. Gitu. Karena lu mengharapkan itu hanya sebuah bercandaan. Bener. Karena ya maksudnya gue pernah menyangka. Karena di keluarga gue itu gak pernah ada yang masuk ke rumah sakit. Ya. Gak pernah ada yang, dari gue kecil gak pernah ada yang masuk ke rumah sakit. Gitu. Akhirnya ya udahlah. Di situ udah otak udah bercampur aduk. Udah bingung mau ngapain. Bisanya cuma nangis sama telepon bapak. Akhirnya ya udahlah, datang bapak, datang abang semuanya, kita bawa ke rumah sakit. Roni yang membopong. Awalnya sebelum bapak sama abang-abang datang, dia mau ke kamar mandi. Nah, gue yang angkat itu, gue yang bopong ke kamar mandi. Tapi nggak nyampe kamar mandi, akhirnya nggak kuat. Karena kan kalau badan stroke kan ya udah benar-benar udah berat banget loh itu. Ya. Dan akhirnya nggak kuat, gue coba taruh di bawah lagi. Gue coba untuk tenangin dia, relax, gue pijitin, gue tarik ininya, gue pijitin tangannya, pokoknya tubuhnya gue pijitin segala macamnya. Datanglah bapak sama abang-abang, mereka juga nggak percaya itu terjadi gitu. Ya. Buru-buru untuk dibawa ke awal itu ya ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit dibawa. Bapak udah tahu itu kalau itu udah stroke, tapi dia nggak pernah ngomong ke anak-anaknya karena kan gue termasuk orang yang cuek sih. Bahkan penyakit pun gue itu nggak terlalu mengerti namanya sebenarnya. Kayak stroke apa itunya, apa namanya, tanda-tandanya gitu. Makanya gue nggak tahu itu stroke waktu itu. Dibawa ke rumah sakit, dicek stroke, dibilang. Gue kaget. Gue taunya stroke itu ya lumpuh waktu itu ya. Gue cek, kata dokternya, ini pembuluh darahnya udah pecah. Gitu, pembuluh darahnya udah pecah. Masuk rumah sakit, gitu kan. Akhirnya ya udahlah, di rumah sakit dia ditanganin. Kita keluarga lagi bercampur aduk semua pikiran, terutama gue juga. Gue nggak tahu, gue apa ya? Yang gue pikirin waktu itu, gue nggak bisa kemana-mana bang. Mulut gue ini tuh kayak pengen ngomong tapi nggak tahu ngomong sama siapa. Gue pengen ngomong ke adik gue, ya gimana, kita juga lagi sama posisinya kan. Gue pengen ngomong ke teman gue, tapi gak mungkin ini gue ngomong sembarangan ke teman gue gitu. Ya udah, salah satunya waktu itu ke Tuhan aja. Tapi ini gue nggak pernah cerita ke siapapun, dan ini baru banget gue cerita ke abang gue kemarin. Waktu itu kita lagi sharing. Kemarin banget gue cerita ini. Waktu itu gue pengen berdoa. Tapi gue pengen di tempat ibadah. Ya sebenarnya bisa sih, maksudnya kita berdoa di mana aja. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu gue pengen di tempat ibadah. Ya. Akhirnya ya di rumah sakit tempat ibadahnya cuman apa adanya, musola kan. Gue nggak tahu kenapa. Gue juga masih penasaran sampai sekarang. Gue kesana bang, gue ke musola langsung. Pikiran gue tuh udah kayak bodo amat lah, gue yang penting berdoa. Gue datang ke musola, gue di belakang, paling belakang, di depan sajadah. Gue berdoa, tapi dengan cara gue. Gak tahu, gak apa-apa kan kayak gitu ya. Gue baru berani ngomong ini. Gue sebenarnya gue tahan-tahan untuk ngomong ke media lainnya gitu ya.
Gak tahu apa yang nganterin gue sampai kayak gitu. Gue juga bingung sampai sekarang kenapa gue bisa kayak gitu. Iya. Gue berdoa di musola, berdoa cara kita gitu, cara gue untuk kesembuhan nyokap waktu itu. Tuhan, yang gue doain ya, Tuhan tolong sembuhin mama, beri kesempatan aku untuk membahagiakan dia. Saya berjanji, ada janjinya waktu itu. Aku berjanji Tuhan kalau misalkan mama sembuh, aku akan ikut dalam pelayananmu gitu. Waktu itu doanya kayak gitu. Karena kenapa gue janji kayak gitu bang? Karena waktu itu sebelum-sebelumnya Tuhan udah kasih kesempatan untuk gue pelayanan. Lewat gereja. Tapi gue gak pernah ngambil. Ya mungkin waktu itu ya juga masih anak-anak dan otak juga masih labil. Tindakan juga masih gak jelas. Pengennya main, pengennya gimana. Akhirnya itulah. Mungkin itu suatu panggilan gue dari Tuhan. Sehingga gue pelayanan. Tapi itu di 2019 ya bang ya. Gue ngomong itu di 2019 berdoa sama Tuhan. Kalau misalkan nyokap sembuh, gue janji gue bakal ikut lu. Gue akan pelayanan, gue akan melayani gitu. Akhirnya, ya udah nyokap sambil nyokap dirawat, itu prosesnya itu sangat gue nikmati bang. Sehingga sampai sekarang gak kerasa nyokap udah sehat. Oh, thank God. Proses di rumah sakit, segala macam apa kalau misalkan di infus. Bukan yang kalau praktek apa sih? Akupunktur. Ya semacam itu, terapi. Ya segala macam terapi yang diikutin. Gue kan ada di situ ya. Gue nemenin nyokap sama abang gue sama yang lainnya. Gue nikmatin proses itu loh. Gak ada rasa kayak, kenapa sih nyokap gue sakit, kenapa gini-gini. Ada, tapi gak. Lebih banyak ke menikmatinya. Menikmati waktu untuk intim sama nyokap. Ya. Bercanda ya. Gue emang suka bercanda kan orangnya sama nyokap. Gak kelihatan sih. Masa sih? gue tuh tadi ngomong kayak serius banget gitu kayak bercanda. Gue suka bercanda kalau sama keluarga, sama orang yang nyaman gitu ya. Terutama sama nyokap. Nyokap itu sering gue isengin. Jadi waktu di rumah sakit itu dia kan ya stroke kan rada-rada lupa ya kan. Gue suka isengin, mah ini siapa? Anaknya bukan. Gitu. Suka gue isengin kayak gitu. Akhirnya dia ketawa lah. Ya anak mama lah katanya gitu. Dia ketawa, gue seneng. Jadi itu sebenarnya obatnya. Sebenarnya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Main dari G bang. Gila ya, Tuhan tuh baik banget ya. Bro, gua gak mikirin apapun, yang penting pelayanan. Gue tinggalin semuanya. Jujur, gue tinggalin semua kesenangan di luar sana. Waktu di luar sana bersama teman-teman gue. Hati gue tuh udah kayak tersentuh, nggak bisa diombang-ambing lagi gitu loh bang. Wow. Ya sebenarnya itu biasa gak sih bagi semua orang? Ya kan? Enggak sih, cuma lu aja. Gue doang ya. Iya.